Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari saham komoditas emas, terus dari saham farmasi. Ya, langsung saja ke saham pertama. PSAB yang ditutup di harga 520 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya PSAB sedikit ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya. PSAB lagi sideways. Bagus nggak? Harusnya masih bagus. Kenapa? Bapak Ibu perhatikan. Setelah dia rebound 2 candle solid, terus dia ngebase di atas. Dan Bapak Ibu juga perhatikan volume saat dia ngebase itu saat candle merah atau koreksi. PSAB selalu low volume atau volumenya kecil. Tapi setiap membuat untuk candle hijau atau rebound walaupun tipis, volumenya besar. Berarti kan seller kurang, kalau bayarnya buying power kuat. Nah, itu aja indikasinya, simple ya. Jadi, kemana kira-kira arahnya? Kalau pandangan saya masih ke atas. Sampai coba kita lihat ya. Masih harusnya ya. Cuman kalau ditarik polanya ini bisa dibilang rounding bottom. Sebenarnya sedikit lagi kan ya. Tapi kita nggak tahu seperti apa nanti perkembangannya ya. Kalau memang bagus masih akan all time high. Ya oke nih. Target masih sama ya. Terdekat dulu resistennya 575, 600 itu aja dulu. Supportnya Bapak Ibu tetap pakai, kalau pandangan saya jangan pakai 484 aja, udah pakai yang mana sering disentuh nih. Udah pakai 490 aja. Bahwa itu ya udah gagal menurut saya. Itu ya untuk PSAB. Ya memang sekarang itu bukan area ideal untuk beli. Kenapa ya? Resikonya tuh lebih besar. Beda cerita kalau beli lagi dia sideways di bawah ini. Resikonya kecil. Kenapa resikonya kecil? Karena dia belum menembus resisten kuatnya. Nah, kan simple. Enak dong sudah melihat. Coba belum lihat. Pasti keganggu psikologis. Betul ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya sistem trading. Wah ini kelihatannya udah sideways nih. Akan menembus. Apalagi lihat harga emas naik kan. Nah Bapak Ibu langsung aja nekat. Gitu ya. Kalau sudah naik 2 candle seperti ini ya resikonya lebih besar. Tapi kembali lagi ke masing-masing ya, belum tentu turun, malah masih berpotensi naik. Yang penting tahu resikonya seperti apa kalau nggak sesuai harapan. PSAB. Lanjut, Archie yang ditutup dengan 545 menguat 0,92%. Asing net buy. Kalau bukan resminya Archie akumulasi. Archie bagus, sudah breakout juga ya, baru harusnya nih baru ngangkat ya. Kenapa? Resisten kuat dari 2022 3 tahun yang lalu baru ditembus. Ya cuman kalau beli harga sekarang tuh resikonya sama tadi seperti PSAB, resikonya lebih besar. Kalau Bapak Ibu beli pas dia habis tembus resisten kuatnya nih di 320. Nah ini pas dia retest mantul ini. Dan maksimal harusnya pembelian pas di 380 ini. Enak dong lihat sudah cat. Ya betul enak sudah kalau lihat cat. Cuman ya itu kita perhitungan dengan kenaikan awal koreksinya. Habis naik awal koreksi dan naik lagi. Itu aja. Yang penting kita punya plan. Itu. Jadi boleh nggak beli sekarang? Kan ini bisa dikatakan baru awal kebangkitan. Kalau dilihat dari 2022. Betul lagi. Ya kembali ke masing-masing. Sekarang supportnya pakai 480. Perkiraan saya nih sudah saya gambar. Dia akan naik terus retest resisten kuatnya. Ternyata nggak di retest, langsung digas karena market juga lagi bagus, XAU-nya lagi uptrend strong. Wajar naik. Tapi kalau sekarang ya kembali ke Bapak Ibu ya. Kalau ditanya masih bisa naik nggak? Masih bisa naik. Paling nggak menguji 600 lagi ya. Cuman harganya nanggung. Nah, nggak dibeli. Dia naik, dibeli bisa jadi malah turun. Kan sering Bapak Ibu terjadi seperti itu kan? Ya, seperti itu cara market memainkan psikologis. Ya, jadi itu aja dulu untuk Archie saat ini. Kalau saya ya saya skip ya. Lebih baik dari saham lain. Tapi kalau suka Archie boleh juga karena masih uptrend. Cuman Bapak Ibu juga lihat bisa menjadi pertimbangan. Archie naik dengan low volume. MACD memang golden cross arah atas. Nah itu kan makin pusing kan. Apalagi ini baru pakai 2 indikator loh. Indikator volume dan MACD. Apalagi yang pakai EMA 200, EMA 50, EMA 60, EMA 10, EMA 20. Dipasang semua tuh indikator di chart ini. Pasti makin pusing. Kenapa saya bilang makin pusing? Karena ya pasti ada perbedaan persepsi antara indikator. Contoh, saya pakai 2 ini aja bisa dilema loh kalau mau beli saham. Kenapa? Kalau dilihat MACD-nya ini confirm golden cross super. Ya, karena sudut kemiringan lebih 45 derajat. Tapi kalau melihat dari volume, waduh, bahaya ya. Kenapa? Karena dia
Ibaratnya di atas ini dengan low volume. Berarti kan buying powernya agak kurang nih. Kenapa? Karena dia dari coba turun, tapi ada juga mempersepsikannya seperti ini. Wah, ini bisa jadi juga kan dia itu sebenarnya turun dengan low volume. Coba turun tapi nggak ada buy seller. Dibingungkan? Ya memang seperti itu. Kalau selalu tepat ilmu pasti, ya nggak ada orang yang mau kerja di luar sana. Ya nggak ada orang yang mau kerja di kantor. Orang di rumah duduk manis dengan keluarga. Trading aja kalau ilmu pasti di trading. Tapi kalau Bapak Ibu tahu polanya, tahu feel-nya, tahu tekniknya, ya pasti bisa. Bertumbuh di market tuh pasti bisa. Tapi nggak bisa sempurna. Ingat itu. Bertumbuh di market bisa, tapi nggak bisa sempurna. Seperti Bapak Ibu dapat harian kerja setiap bulan. Gaji pasti. Cuman yang nggak pasti itu mungkin bonus atau apalah yang misalnya ada target bulanan, ya itu aja yang paling nggak pastikan. Tapi kalau yang Bapak Ibu karyawan tetap, PNS atau itu pasti kan, pasti dapat. Setiap bulan gaji sekian. Nah di market tuh ya nggak ada yang pasti. Man kalau Bapak Ibu bisa, ya bisa. Itu ya. Jadi itu aja dulu untuk Archie. Kalau saya lebih wait and see. Hari ini tuh ramenya mungkin saham oil. Oilnya naik 4,7% gara-gara perang tuh. Man ya itulah. Ya, dilema juga kan. Di lain orang kesusahan. Yang trading saham, trading oil malah senang. Ya dilema ya. Jadi itu aja dulu untuk Archie. Lanjut. Harta yang ditutup dengan 685 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Ada pokoknya harta didistribusi. Harta lagi sideways. Nah ini juga boleh nih. Pokoknya yang penting gak jebol 660. Man ya itulah. Kita lihat. Kalau pandangan saya sih ini rejection. Apa? Karena dia sempat turun tuh tapi nggak jebol 580 terus naik terus dia breakout. Ini rejection. Kalau pandangan saya ya, berarti ada peluang dia membentuk high baru di 800. Tapi disclaimer ya, menurut saya loh, yang perlu diwaspadai itu ini kan sebenarnya harusnya minggu ini swing low. Berarti pelan-pelan bisa naik ke atas lagi nih. Nah, kalau dia jebol 660 itu ya kalau mau ke stop loss atau lebih konfirmasi kalau jebol 580. Man terlalu dalam. Bapak Ibu siap nggak cut loss 17%? Kalau pandangan saya, kalau nggak mau cut loss di 640, 645 ini, pasti nggak mau cut loss juga kalau dari jebol 570. Pasti 99% nggak ada yang mau cut loss. Biasanya, kecuali sudah putus harapan, sudah lama di bawah, baru pejam mata cut loss. Itu biasa. Nah ya, jangan seperti itu. Jadi itu aja dulu untuk harta. Kalau pandangannya bisa naik ya. Itu. Lanjut. DKFT yang ditutup dengan 472 menguat 5,35%. Asing net buy. Kalau buka resminya DKFT akumulasi. DKFT uptrend. Memang kurang ideal untuk beli. Tapi Bapak Ibu perhatikan. Ini saya gambar ulang ya. Pakai time frame weekly-nya biar rapat. Kira-kira mana yang sering disentuhnya. Nah ini. Ini sering di di 2017 berarti 8 tahun yang lalu ditembus di time frame weekly berapanya 450 450 440. Nah itu Bapak Ibu pakai itu aja supportnya. Dan Bapak Ibu perhatikan minggu ini volumenya udah besar ya. Bisa naik lagi gak? Mudah-mudahan. Cuman dari bottomnya dia udah naik 100%. Silahkan bagaimana pertimbangan Bapak Ibu. Tapi kalau melihat kondisi sekarang DKFT itu ada potensi kemana? Psikologis pasar ya, ini melihat psikologis pasar yang saya pernah sering alami. Dia biasanya mau menyentuh harga psikologis. Setelah itu naik enggaknya atau selesai momentumnya dan turun, sama nggak tahu juga. Tapi ada peluang ke 500. Supportnya Bapak Ibu pakai 440. Nah itu aja capnya ya. Masih peluang ke atas. Bapak Ibu lihat aja volume meningkat seperti ini. Harusnya masih. Ya tadi akan menyentuh kemungkinan besar 500. Setelah itu nggak tahu lah apakah selesai di situ peaknya, habis itu mulai sideways dan distribusi atau digas lagi. Yang pastinya sangat mungkin ke 500 dulu DKFT. Lanjut NICL yang ditutup dengan 1220 terkoreksi 2,78%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya NICL di distribusi. NICL masih aman. Kalau panas saya masih aman. Kenapa dia rejection? Rejection berapa? 1175. 1200 1175 itu support, jangan jebol lagi. Resistennya Bapak Ibu bisa pakai 1350. Ah, tektokin aja area ini. Beli support dekat resisten jual. Kalau nggak salah mau reissue ya NICL ya. Apa udah selesai ya? Saya lupa tuh. Cuman secara teknikal masih oke lah. Kecuali ingat jebol 117 NICL. Itu aja. Hari ini mudah-mudahan rebound. Kalau dia rebound harusnya serius rebound ya. Nggak lagi tuh
Rebound tiba-tiba habis rebound terus candlenya merah. Pokoknya hari ini hijau-hijau di ICL. Kita lihat hari ini. Lanjut. Ada 5 saham farmasi atau obat-obatan. Pertama KF yang ditutup dengan 650 terkoreksi 1,51%. Asing net buy. Kalau bekerjanya KF di KF lagi sideways. Masih aman nggak? Masih. KF masih aman. Kalau di grup Burnet Trader itu udah beli. Bahkan 2 minggu yang lalu saya imbaukan, kalau COVID sentimennya muncul, ingat KF, saya bilang. Terus satunya nanti IRA, terus satunya IPIPA. Ya, nih buktinya. Ya, KF itu belinya saya suruh di 610, di 610 sampai 590. Dan sekarang ya floating profit, sempat floating profit tuh dari 600 tuh sempat floating profit 20%. Pas dia lagi sideways nih saya infokan. Jadi saat ini kemana arah KF? Kalau pandangan saya ke atas. Kenapa? Bapak Ibu lihat dia turun dengan low volume. Tapi jangan terkecoh dengan low volume ya. Ada saham yang low volume terus turun. Nih contohnya. KF sendiri nih. Dia breakout terus turun low volume. Pokoknya ingat kalau dia jebol support. Support kuatnya berapa? Pakai 600 saja. Pakai 695. Nih. Dia turun dengan low volume. Jebol juga kan? Tetap hati-hati kita. Jangan percaya juga indikator volume nih, low volume tiba-tiba berharap esok atau lusa atau bertahan di atas support dia mantul. Kalau di jebol support ya namanya trading, pertimbangkan kalau mau pakai stop loss. Jadi KF masih bagus nggak? Masih. Ya, KF. Lanjut. Target kemana KF? Masih pandangan saya akan menguji resisten kuatnya di 800. Yang terbentuk dari kapan nih 800? Yang terbentuk dari 2024 Oktober. Setahun yang lalu. Ya, itu untuk KF. Lanjut. IRA yang ditutup Dega 456 menguat 0,44%. Asing net sell. Kalau bekerjanya IRA akumulasi. IRA jelek. Kenapa jebol support ya? Cuman kita lihatlah 1-2 hari ke depan. Pokoknya ingat aja IRA nih Bapak Ibu. Kalau dia balik ke atas 460 baru incar. Kalau dia balik ke atas 4 berapa? Ya 460, 464 baru incar. Ya, siapa tahu ini kan cuma jebol sebentar, terus besok atau lusa dia naik. Kalau naik aman. Ingat Bapak Ibu, naik baru beli. Kalau berminat beli IRA. Ya, lanjut. PIPA yang ditutup di harga 256 menguat 3,22%. Asing net buy. Kalau bekerjanya PIPA akumulasi. PIPA, nah PIPA nih baru awal mau berangkat lagi nih. Ya, sudah di atas 256. Targetnya isi bisa all time high. Jauh 350. Gak usah muluk-muluk lah ya. 300 saja kita targetkan. Resisten kuat semenjak November 2024 dan itu persimpangan jalannya. Kita targetkan 288 300 dulu. Coba hitung risk reward. Ini anggap aja buy on breakout ya. Kalau cut loss di bawah 220 terlalu dalam. Ya cut lossnya di bawah 250 aja. 40. Get reward. Nah, risk reward 1/2. 1/3. Ya, PIPA. Itu aja untuk PIPA. Lanjut. KLBF yang ditutup di harga 1595 menguat 4,24%. Asing net buy. Kalau bekerjanya KLBF akumulasi. KLBF uptrend. Dividennya aja nggak dipeduliin. Ya, cuma 2%. Jadi kemana ke atas? Target 1800. Ya, ada peluang lebih cenderung ke atas. Cuman ingat Bapak Ibu, kalau dia tiba-tiba nggak tembus nih 1600 dan 2-3 hari mulai lower low, lower high turun ya sideways. Dia harus tembus. Minggu ini kalau mau harus tembus 1600 biar berpeluang ke 1750 1800 KLBF. Lebih cenderung kemana arah KLBF? Masih bisa swing atas sekali lagi. Ada potensi ngebest nih kan, ngebest. Ada sekali lagi naik ke atas dulu. Baru mungkin setelah itu koreksi ya. Tapi ini kembali lagi disclaimer, supportnya Bapak Ibu bisa pakai 1500 support kuatnya saat ini karena belum tembus 1600 untuk KLBF. Yang terakhir SIDO yang ditutup di harga 500 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dibuka responnya SIDO di distribusi. SIDO, waduh, jelek ya. Wait and see dulu SIDO. Langsung saja ke teknikannya. SIDO ya ini di level psikologis perubahan praksi harga
500 biasanya sih ada potensi mantul. Kita lihat lah. Kalau dia bisa mantul ke 550 itu kan lumayan juga. Cuman sekelas Sidoni kayaknya berat untuk mencari 10% ya dalam waktu cepat. Ya kalau dikasih 4-5% lumayan lah. Kalau berminat ya cut loss aja di 488. Dah 2,5% cut loss. Targetnya ya tadi 525 aja 5%. Ya, Tido. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.